Ya, teman-teman, ini adalah foto penampakan hasil endoskopi lambung saya, di mana saluran dari lambung ke usus sudah tertutup oleh kanker gitu ya, sehingga muntah-muntah dan akhirnya di kemo, operasi dan kemo. Di video ini saya akan jelaskan semua eh, perjalanannya, tapi intinya eh, apa namanya sebagai pendahuluan video ini saya jelaskan lambung saya dipotong setengah, dibuang gitu ya setengah, usus yang ada kankernya dibuang, usus besarnya, menjadi usus dari bawah lah disambung ke atas sebagai penggantinya. Untuk lengkapnya silahkan menonton video ini. Namun sebelum menonton video ini, mohon bantuan untuk subscribe ya, subscribe dan like. Tolong diberi komentar jika mungkin ada yang kurang sempurna di video ini. Kita usahakan nanti untuk, karena ini terbagi 3 video, di video kedua dan selanjutnya bisa kita lebih sempurnakan ya. Tolong subscribe ya, karena subscribe kan gratis, tidak bayar. Terima kasih, selamat malam, silakan menonton video ini. Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Boy Mayudut Sianturi. Istri saya Serti Siombing. Kami dari Tapanuli ya, Sumatera Utara. Jadi di video ini saya akan sharing mengenai penyakit. Saya mengidap penyakit kanker, yaitu kanker lambung dan kanker usus. Jadi di video ini saya akan menceritakan perjalanannya. Pertama-tama, gejala awalnya saya muntah-muntah. Setiap makan itu muntah, setiap makan muntah. Akhirnya saya ditemani istri saya pergi ke Rumah Sakit Karya Bakti di Bogor, karena kami domisili di Bogor ya. Kami menemui dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian dokter spesialis penyakit dalam itu mendiagnosa saya asam lambung. Kemudian dikasih obat, baru 2 hari terasa enak, hari ketiga muntah lagi. Balik lagi ke dokternya, nah itu diganti obatnya. Intinya sampai 3 kali atau 4 kali lah bolak-balik ke dokter spesialis penyakit dalam. Akhirnya pas kunjungan keempat, dokter spesialis penyakit dalam menyarankan saya untuk USG. Jadi seperti foto inilah bentuk ronsennya hasil USG. Nah, di sini selanjutnya ada keterangan mengenai hasil USG-nya. Nah, di sini dijelaskan juga memang ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi belum kelihatan dengan jelas gitu ya. Kemudian dokter menyarankan saya lagi untuk melakukan endoskopi, karena yang dari USG ini kurang begitu, udah kelihatan cuma belum jelas di mana ini adanya. CT scan dulu. CT scan. Oh iya, CT scan. scan. Di CT scan itu pun masih belum kelihatan dengan jelas. Nah, akhirnya dokter menyarankan untuk endoskopi biar kelihatan. Maka endoskopi, inilah hasil endoskopinya. Nah, ini. Jadi di sini
Dokternya menjelaskan ini penampakan lambung itu sudah tidak beraturan. Kalau dilihat di sini, ini adalah lubang. Ini kan kalau ditarik ke belakang, ditarik ke sini itu ini usus ini. Lubang dari usus. Nah ini tertutup. Ini udah tertutup. Nah ini mungkin inilah mungkin ya kankernya. Nah, lubang yang ada itu sudah tinggal kecil. Kalau dilihat di sini bisa lebih kecil sekali di sini. Nah ini. Nah, dokter menjelaskan, oh ini penyebabnya makanya Bapak muntah terus. Jadi sudah kelihatan jelas bahwa kankernya itu sudah menutup mulut dari lambung ke usus itu udah lubangnya ketutup sama ini, makanya saya disarankan dirawat dan disarankan makan bubur. Bubur itu pun harus yang encer. Kalau yang keras nggak bisa lewat nanti di sini. Nah, akhirnya begitu dalam perjalanannya. Nah, dari hasil ini diambil biopsi. Ada 5 sampel gitu ya, 5 sampel dikirim ke Jogja. Di lab ke Jogja, mungkin dari Rumah Sakit Karya Bakti ada kerjasama dengan lab di Yogyakarta gitu ya. Nah, hasil labnya adalah ini. Nah, ini kalau dilihat ini kan Yogyakarta. Nah, ini di sini dijelaskan sudah ada gaster. Ya, kankernya sudah kelihatan sangat ganas di sini. Dari dokter spesialis penyakit dalam, saya dirujuk ke dokter spesialis bedah, masih di Rumah Sakit Karya Bakti Bogor. Nah, dari situ untuk ya konsultasi apa memungkinkan tidak dioperasi di sini. Dari situ dengan semua dokumen-dokumen saya bawa, hasil CT scan, USG, dan endoskopi dibawa ke rumah sakit dokter spesialis bedah, masih di Rumah Sakit Karya Bakti ya. Nah ini dokter dirujuk, rujukannya Rumah Sakit Karya Bakti. Ini dokter spesialis bedah. Nah ini di sini tanggalnya tanggal 26 Desember. Bisa kita bayangkan ini sudah akhir tahun, orang-orang udah pada sibuk di sini semua. Dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Karya Bakti menjelaskan ini harus segera dioperasi, jangan sampai terlambat. Tapi di Rumah Sakit Karya Bakti tidak memungkinkan karena ini operasi besar. Nanti setelah operasi Bapak harus masuk ICU. Nah, ini yang dari Rumah Karya Bakti mengkhawatirkan ini. Lagi pula ada pun di Bogor, di Rumah Sakit RSUD Bogor itu ada. Nah, cuman permasalahannya ini kan sudah zaman masa COVID, sudah banyak pasien-pasien di sana. Jadi dikhawatirkan ruangannya tidak ada yang kosong. Nah, akhirnya saya minta dirujuk ke Rumah Sakit Antamedika Jakarta di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Pulau Gadung ya, dekat-dekat situ. Maka inilah surat rujukannya ke Rumah Sakit Antamedika. Maka dari sini kami berangkat ke Rumah Sakit Antamedika. Pertama ketemu dengan
dokter spesialis bedah dan onkologi di situ. Oh enggak, pertama ke dokter bedah dulu. Ke dokter bedah dulu ya. Ke dokter bedah dulu. Sampai dokternya juga sampai lihat gambar ini udah bingung juga dokternya. Bapak ini makan apa kok bisa begini? Ya udah saya diam aja. Oke, kalau begitu begini kata dokter spesialis bedah. Bapak akan saya rujuk ke dokter penyakit dalam dan onkologi. Namanya Dokter Rahmat. Oke, kami berangkat menunggu jadwal sampai sore karena ketemu di dokter bedah ini kan pagi. Nunggu sore sampai jam 5 sore. Ketemulah dengan dokter onkologi. Nah, dokter onkologi melihat, oh iya. Nah, saya diminta untuk PET scan. Minta PET scan. Nah, inilah hasil. Karena di Antamedika tidak ada fasilitas PET scan-nya, maka PET scan dilakukan di Rumah Sakit Gading Pluit di Jakarta Utara. Inilah hasil dari PET scan-nya. Di sini dijelaskan juga memang udah kanker. Ini ganas di sini. Nah, dari sini kemudian ada lagi diminta lagi untuk CT scan. Karena yang dari Karya Bakti yang lama, rumah sakit yang di Bogor, itu takutnya sudah tidak baru lagi karena untuk persiapan operasi gitu ya. Oke, inilah hasil dari CT scan-nya. Di sini ya, hasil dari CT scan. Nah, selanjutnya dari dokter spesialis penyakit dalam, saya dirujuk ke dokter spesialis bedah, balik lagi ke sana untuk mendiskusikan segala sesuatunya untuk tindakan operasi. Maka dari rumah sakit penyakit dalam saya ketemu dengan dokter spesialis bedah ini Valeri Ivanov, dokternya spesialis bedah. Diskusi kami di situ macam-macam didiskusikan. Oke. Dia dijelaskan karena sekarang sedang COVID, berarti kita harus nunggu jadwal dulu karena Bapak setelah operasi nanti harus masuk ICU. ICU rencananya 4 hari ya. Sebelum ketemu sama dokter Valeri untuk rencana operasiku, Papa di kemo dulu 3 kali. Kemo. Oh iya. Kemo dulu 3 kali. Enggak, maksudnya itu schedule-nya kan. Schedule dari sini kan dokter Valeri bilang, oke, kalau begitu Bapak sambil menunggu jadwal, Bapak kembali lagi ke dokter spesialis penyakit dalam untuk melakukan tindakan. Ada 3 tahap itu di situ. Nanti kemo 3 kali, baru sambil menunggu jadwal nanti operasi. Habis operasi kemo lagi 3 kali lagi. Nah, habis itu kami kembali ke rumah sakit ke spesialis penyakit dalam di Antamedika. Disitulah jalani kemo 3 kali. Jadi 1 kali kemo itu 3 hari, 24 jam berturut-turut 3 hari. 1 kali ya, berarti kalau 3 kali istirahat 2 minggu, kemo lagi 3 hari, istirahat 2 minggu, kemo lagi. Nah, setelah kemo ketiga, persiapanlah untuk operasi. Pada saat sudah siap semua mau operasi, di sini
pemeriksaan, periksa jantung, apa semua diperiksa. Karena untuk operasi ya, ini operasi besar, semua jantung apa semua diperiksa di bagaimana normal, layak nggak dioperasi. Nah di sini berjalanlah operasi. Ini kita dirujuk lagi ke Cipto karena rumah sakit yang kita tempatin itu COVID. Oh iya. COVID, penuh COVID dengan COVID. Jadi ICU semua penuh dengan pasien COVID. Iya. Nah, Bapak itu ditunda operasinya karena nanti habis operasi kan pasti masuk ruang ICU. Sementara pada saat itu ruang ICU penuh dengan pasien COVID. Iya. Kita sempat dirujuk ke rumah sakit Cipto. Kemungkinan akan di sana dioperasi. Seperti itu. Kita berangkat ke sana dan sudah konsultasi dengan dokter spesialis bedah yang di sana. Ya. Nah, terus cerita akhirnya sudah semua kita ditunggu untuk mempersiapkan diri dan persiapan dengan segala yang akan diperlukan di situ. Setelah kita ketemu dokter yang di Cipto itu, kita balik lagi ke ruang rawat rumah sakit Antamedika. Nah, disitulah Papa dirawat lagi. Tapi karena dua-dua kita, karena kita ingin si Papa itu dioperasi di rumah sakit Antamedika karena awal Papa dirawat kan di situ karena hati kita kan istilahnya sudah tenang ada di situ karena kita ditanggung oleh seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu, pasien-pasien di COVID yang di ICU, yang di rumah sakit yang Bapak dirawat, akhirnya pada sembuh. Pas saat Bapak kontrol itu, Dokter Rahmat menyatakan Bapak Boy bisa di sini dioperasi. Begitu luar biasa senangnya hati kita karena Bapak akan dikerjakan di situ. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, kenapa kami tetap menginginkan di rumah sakit Antamedika? Permasalahannya kalau di rumah sakit Cipto itu kan istri saya nanti yang nunggu kan nggak tahu lokasi di situ. Kalau nanti cari makan, cari apa, nanti kan bingung. Kalau di Antamedika kan enak, udah tahu lah sedikit banyaknya udah tahu karena sudah bolak-balik ke situ. Nah itu makanya berkeras, kepingin di Antamedika. Akhirnya Tuhan juga mengabulkan semua. Maka jadilah di Antamedika dioperasi, dijadwalkanlah semua. Nah berikut ini pengecekan semua, kondisi jantung, kondisi apa memungkinkan semua. Maka dokter sudah menyiapkan jadwalnya. Nah operasi berjalan. Nah, itu operasi berjalan saya tidak tahu bagaimana karena udah dibius gitu ya. Mungkin Mama bisa cerita mungkin bagaimana persiapan operasinya. Ya pada saat itu memang saya dengan anak saya yang berdua menunggu di situ. Ya gimana ya kita mempersiapkan keluarga terlebih suami masuk ruang operasi nggak bisa dikatakan seperti apa. Tentunya rasa takut iya, rasa sedih iya, semua campur aduk. Dan pada saat itu jadwal operasinya pas hari Minggu. Hari Minggu itu rumah sakit pas lagi sepi. Sepi, ditambah lagi waktu itu masih COVID rame-ramenya. Bisa dibayangkan Minggu sepi, hanya berdua dengan anak saya nunggu berapa jam gitu ya. Nah, itu istilahnya, ya itulah pertolongan Tuhan. Karena jarang-jarang hari Minggu dokternya melakukan operasi. Katanya di rumah sakit itu jarang hari Minggu. Tapi ya itulah, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya, memberikan jalan lah begitu. Terus gimana operasinya? Saat
persiapan operasi, Bapak jam 10 pagi sudah masuk ke ruangnya. Ruangnya kita sudah antarkan Bapak ke ruang itu. Nah, setelah Bapak masuk, dokter-dokternya memperkenalkan satu persatu, saya dokter ini, dokter ini, dokter ini. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, diam dan diam dan diam, diam-diam berharap kuasa Tuhan akan bekerja melalui tangan-tangan dokter itu. Nah, pada saat sudah masuk ke ruang operasi, saya dengan anak saya menunggu sampai jam 5 atau setengah 5 ya? Dari mulai jam 10. Jam 5 sore ya? Jam 5 sore. Berapa jam itu menunggu berdua dengan anak saya. Itu nggak bisa dikatakan bagaimana gelisahnya, bagaimana sedihnya, dan segala macam. Tapi saya dengan anak saya terus berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Karena saya sudah pasrahkan sama Tuhan, apapun yang terjadi, tangan Tuhan akan bekerja melalui tangan-tangan dokter. Pada saat jam 3 apa jam 4 itu, saking sudah lelahnya menunggu di ruang tunggu, saya sempat tertidur kata anak saya, saking lamanya. Akhirnya jam 5 apa setengah 5, oh sebelumnya itu kira-kira jam 3 apa ya, jam 3 kita dipanggil keluarga Pak Boy. Masuklah saya dengan anak saya ditunjukkan itu operasiannya. Saya nggak mampu melihatnya, nggak mampu, saya seperti kepingin jatuh, tapi penasaran. Bersyukurnya anak saya kuat, anak saya bertanya dan anak saya ingin dijelaskan apa ini dan apa kok bisa seperti ini. Saya diam membisu, tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Setelah dijelaskan sama dokternya, kita keluar lagi menunggu sampai selesai, mungkin entah jahit entah apa ya, karena waktu kita dipanggil itu baru mengeluarkan si kankernya dari perutnya kan, mungkin kan masih beres-beres di sana. Kembali lagi kami ruang tunggu. Nah, pada saat yang jam 5 itulah suami saya dipindahkan dari ruang operasi ke ruang ICU. Nah, di ruang ICU 1 hari 1 malam ya? Iya, rencana kan 4 hari. Yaitu semua pertolongan Tuhan sangat ajaib. Jadi rencana semua sangat mengkhawatirkan. Saya juga sangat, pada saat operasi itu saya berpikir begini, ini operasi besar, kalau saya butuh darah, ngambilnya dari mana? PMI lagi kosong karena semua habis untuk yang COVID. Lagi pula tidak mungkin dilakukan donor darah pada saat COVID. Nah itu kan pikiran, tapi ya sudah, kita berserah saja. Tidak dioperasi pun tetap akan semakin parah. Ya sudah, operasi saja. Maka berjalan seperti itulah berjalannya. Jadi cuma 1 hari saya di ICU, terus pindah ke ruang perawatan. Nah ada ya yang cerita lucu juga. Jadi ada, ya karena nggak pernah ya dioperasi, terus kayak gitu, ada ini apa? Ada selang. Oh, ada selang ini di hidung. Sebelumnya dokternya menjelaskan, Ibu, si Bapak nanti ada 2 selang. 1 di hidung, 1 di samping. Tapi itu hanya beberapa saat. Tidak apa-apa ya Bu, katanya gitu. Oh iya dok, pastinya saya akan menyerahkan kepada dokter untuk kebaikan. Ya, tinggallah ke kamar. Di kamar rawat baru 1 hari, nampaknya 1 hari. Marah-marah. Apa ini ganjel-ganjel? Apa ini ganjel-ganjel? Biarin Pak. Dokter katakan itu nggak masalah, supaya nanti Bapak enakan. Sakit. Iya, karena selang di dalam perasaan. Akhirnya saya tarik, saya cabut. Nah, terus pas dia cabut, saya langsung lapor ke suster. Karena dokter kan sudah pesan ini 3 hari. Saya masih ingat. Kalau dokter bilang 3 hari, pastinya kita harus menuruti kata dokter. Saya laporan ke suster. Suster, ini si Bapak selangnya dicabut.
Wah, susternya juga ketakutan. Ih, kenapa kok bisa? Gak tahu, sus, katanya sakit, nggak nyaman. Aduh, Bapak, jangan, katanya. Susternya panik. Susternya panik, apalagi saya. Terus, iya sebentar ya, Bu. Nanti saya laporkan kepada dokter yang jaga, katanya gitu. Nggak lama kemudian, datanglah itu dokter yang jaga. Ditanya, kenapa Bapak lepas? Kecabut, Dok, katanya gitu. Padahal dicabut, katanya nggak nyaman. saya saya mau ketawa, mau mau nangis, ya itu. Terus ya sudah, saya pasang lagi ya, saya pasang. Nah, terpasanglah itu ceritanya. Begitu terpasang, dokternya berlalu. Marah-marah, gara-gara mama tuh. Suruh pasang-pasang, sakit aku. Saya diam aja, diam dan diam dan diam. Kan itu untuk kebaikan, supaya sembuh, kata saya gitu. Apa? Sakit, sakit katanya. Nungguin orang sakit, ini harus sabar. Kita dimarahi, ini salah, itu salah. Sabar dan sabar dan sabar. Nah, itu terpasang kayaknya baru beberapa jam. Cabut lagi. Dicabut lagi. Saya lapor lagi ke perawatnya. Perawatnya udah perawat yang beda sih kayaknya. Dia juga kalang kabut. Iya, Bu, sebentar, saya lapor ya ke dokter yang jaga. Akhirnya hal yang sama, datang lagi dokter, dipasang lagi. Setelah dipasang, dia diam. Seperti dia nggak senang itu dipasang alat itu. Saya juga diam. Nah, terus akhirnya kan nggak boleh makan sesuatu, hanya air. Hari pertama pindah ruangan tuh air satu sendok awal mula, 1 sendok setiap jam. Terus beda hari naik satu sloki. Itu diganti seperti sirup merah. Hari kedua ganti lagi sirup warna coklat. Nah, hari ketiga baru susu. Hari keempat baru seperti bubur sumsum. Nah, seperti itu. Tapi itu tadi, ada lagi kasus yang itu tadi, selang yang tadi. Sekali, 2 kali dicabut. Ketiga kalinya dicabut lagi. Akhirnya yang masang dokter spesialis bedah datang. Pas lagi dia mau visit. Pak Boy, kenapa dicabut? Katanya. Kalau ini sih senang, nggak dimasuki. Gas yang dalam perut Bapak ini gembung karena ini mengeluarkan gas-gas sisa-sisa apa dia bilang? Obat bius. Nah, kalau nanti Bapak itu nggak dikeluarin, perut Bapak bisa begah. Nanti jahitan bisa pecah. Bapak mau dimasukin lagi ke ruang ICU, dioperasi lagi. Baru dia seperti mungkin takut atau apa, nggak tahu. Nah itu, terus Pak Boy masuk apa tidak? Dokternya sudah mungkin agak jengkel kan, sudah dilaporin sama suster kok sampai 3 kali dicabut seperti itu. Akhirnya dokternya bilang seperti itu. Saya di belakang dokternya, orang dari kemarin dikasih tahu, tapi membandel, kata saya gitu. Setelah dokternya menjelaskan seperti ini, seperti itu, dia mungkin mengerti. Akhirnya dengan apa ya, mungkin ya itu ikhlas dia dimasukkan alat itu, ya mungkin untuk kesembuhan, katanya gitu. Setelah 4 hari, 5 hari keselang baru copot ya. Visit lagi dokternya, sudah bisa dicopot, sudah bagus Bapak, katanya gitu. Baru dia senang karena selang itu sudah tidak mengganjal di hidung dan hidung masuk ke tenggorokan mungkin ya. Iya, gores dulu di lambung di dalam, makanya sakit. Oke teman-teman, nah ini setelah menjalani operasi dan rawat inap kontrol, nah inilah ada apa ini, pemeriksaan dilakukan endoskopi dan
inilah kan ngirim biopsi lagi, dicek lagi biopsinya, ini hasil dari biopsi setelah pasca operasi. Habis pasca operasi itu masih kemo lagi 3 kali, melanjutkan kemo 3 kali. Setelah itu di endoskopi, inilah hasil dari biopsinya. Di sini sudah tidak kelihatan, sudah tidak tampak tanda ganas. Nah, ini sudah tidak tampak. Ya, jadi maaf teman-teman tadi terpotong. Sebagai akhirnya, bagian akhirnya adalah ini masih ada beberapa dokumen lagi, tapi karena banyak nanti kami bagi menjadi 3 video. Jadi intinya ini video 1, nanti video kedua, video ketiga berikutnya, dan nanti foto saya sebelum kena kanker, setelah kena kanker, dan setelah operasi. Jadi fotonya adalah sebelum saya kena kanker berat badan itu 72 kilo. Setelah kena kanker jadi 52. Nah, setelah operasi dan kontrol pengobatan, ya ini fisik saya, berat badan sekarang kembali lagi ke 72, 73 gitu ya. Jadi intinya video ini adalah untuk sharing kepada teman-teman, maksud dan tujuannya untuk sharing kepada teman-teman yang mengalami penyakit yang sama atau kanker di mana saja, mau kanker usus, mau kanker apa aja, yaitu perjalanannya bisa diambil positifnya. Jadi kita harus tenang, tabah, menyerahkan hidup kepada yang di atas, dan menghormati pendapat pendamping, istri atau keluarga lainnya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, demikianlah video pertama ini saya buat. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman yang mengidap penyakit yang sama. Awalnya kemoterapi itu yang saya dengar tuh sangat menyeramkan. Kita bisa kurus, kering, rambut rontok, dan lain-lain. Ya, ternyata tidak seseram itu. Jadi kalaupun dokter menganjurkan kemoterapi, ya ada baiknya saya rasa diikuti aja supaya untuk kesembuhan, karena tidak diobati atau tidak dilakukan pengobatan pun tetap semakin parah. Jadi ya sudah, diobatin saja. Oke teman-teman, demikian dulu teman-teman semua. Sampai ketemu di video yang kedua ya. Selamat malam.